Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Majwiro, perwakilan dari kelompok 2. Kami, kelompok 2, mengambil esai argumentatif dengan judul Kontroversi Pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Proses pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan bagian aspek penting dalam suatu pemerintahan negara. Proses ini tidak hanya melibatkan pemerintahan, tetapi juga melibatkan nasib masyarakat untuk kedepannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nadia Dwi Astuti, NIM 1240103110176. Di sini saya akan membahas permasalahan yang pertama, yakni kontroversi tentang acara pelantikan presiden dan wakil presiden 2024. Ya, jadi di mana warga Indonesia itu ada yang menolak, ada yang setuju. Jadi yang menolak itu melontarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun. Jadi kata-kata yang buruk itu mereka lontarkan kepada khususnya kepada wakil presiden, yakni Bapak Gibran. Jadi itu sebagai bentuk ketidaksukaan mereka terhadap terpilihnya beliau sebagai wakil presiden. Mengapa demikian? Sedemikian rupa mereka tidak suka karena ya ada beberapa faktor yang mendukung, seperti kondisi usia beliau tergolong sangat muda dari wakil-wakil presiden periode lalu, berkisar kurang lebih 40 tahun, bahkan di bawahnya. Yang kedua, bapak beliau itu Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana beliau ini jabatannya tinggi dan sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Yang ketiga itu ada paman beliau, yakni Bapak Anwar Usman. Bapak Anwar Usman ini menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi, yang mana beliau ini pihak beliau memberikan putusan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari sini para rakyat Indonesia menyimpulkan bahwasanya Bapak Joko Widodo ini melakukan nepotisme atau politik dinasti dalam pemerintahannya, karena kenapa disebut politik dinasti? Karena mayoritas kebanyakan kedudukan di dalam pemerintahan itu diduduki oleh keluarga atau kerabatnya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, dan itu mungkin yang membuat para warga Indonesia itu tidak setuju dengan sistem tersebut dan menolak mentah-mentah, dan itu mungkin bisa berkaitan dan bertentangan dengan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijelaskan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Bayah dengan NIM 2401013110148. Saya di sini akan menjabarkan kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Alasan pertama ini berkaitan dengan Pancasila sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Bermakna kekuasaan dalam negara harus dilakukan oleh rakyat dengan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Tetapi di kasus ini banyak netizen di media sosial tidak menghargai hasil keputusan, tetapi malah memberikan banyak hate comment. Sebab mereka tidak ingin jika wakil presiden terpilih bukan karena kemampuan yang dimiliki. Solusi dari persoalan ini bertaut dengan urgensi Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sebagai manusia harus tetap menghormati setiap individu. Dengan meningkatkan kesadaran untuk tetap menghormatinya sebagai wakil presiden dan menghindari komentar jahat tentangnya karena ditakutkan komentar tersebut belum benar adanya. Dari sila keempat ini menyampaikan bahwa yang pertama, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua, rakyat harus menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Yang ketiga, keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah. Yang keempat, rakyat diwakili oleh wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Mengapa sila ini penting? Karena sila keempat ini menjadi dasar bagi negara kita untuk menjalankan sistem demokrasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam sila ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Terutama setelah adanya suatu pemilihan dan pengambilan keputusan dengan inti yang pertama, banyak orang, terutama netizen, tidak menerima hasil akhir dari suatu pemilihan atau keputusan. Dan yang kedua, mereka kemudian mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dengan cara yang negatif, secara memberikan komentar-komentar kebencian atau hate comment di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasana Amror dengan nomor induk mahasiswa 2401031011171. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang belakangan ini viral, yaitu mengenai akun Kaskus Fufu Fafa. Di mana akun Fufu Fafa ini sering menghina Bapak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia saat ini. Akhirnya, oleh para netizen, komen-komentarnya, jejak digitalnya dikumpulkan. Nah, akun Fufu Fafa ini mengatakan kalau akunnya bernama Raka Genarli, tapi dia tidak bisa login karena dia lupa passwordnya. Tapi di sini ada kejanggalan. Akun Fufu Fafa ini mengatakan ID Twitternya yaitu RKGBRN. Nah, di sini para netizen menghubungkan dengan postingannya Kaisang di Twitter yang pernah mengucapkan gini: "Selamat ulang tahun buat Ibu dan Mas RKGBRN." Nah, dari sini para netizen menduga-duga bahwasannya akun Fufu Fafa ini milik Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden saat ini. Karena apa kok bisa netizen mengatakan ini akunnya Gibran? Karena akun Fufu Fafa ini mengatakan bahwasanya itu akun Twitternya yaitu @rkgbrn dan sama dengan akun yang diposting oleh Kaisang di Twitter, yaitu @rkgbrn. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Gibran Raka Buming Raka. Hal ini hanya sebagai dugaan netizen saja yang belum ada kejelasan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai akun Fufu Fafa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Widyasari, NIM 152. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang akun Twitter yang sedang marak saat ini, yaitu akun Twitter milik Gibran Raka Buming Raka yang merupakan salah satu putra dari Bapak Jokowi. Akun ini bernama Fufu Fafa yang menjadi sorotan publik. Awal mulanya karena adanya salah satu komentar dari akun Cili Petring yang katanya akun ini dikelola oleh Raka Buming Raka.
penyelidikan lebih lanjut, netizen menemukan bahwa akun Fufu Fafa mengeja Bapak Prabowo beserta keluarga, yang mana komentar negatif ini berlanjut sampai tahun 2019. Nah, permasalahan ini termasuk melanggar urgensi Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghina dan melecehkan sudah termasuk manusia yang tidak memiliki adab, serta melanggar moral yang ada. Karena sila kedua ini mengandung nilai suatu kehidupan, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan dengan hati dan nurani. Solusi masalah ini terkait dengan urgensi Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, serta meminta agar diberikan kesabaran dalam membaca head comment. Oleh karena itu, kontroversi pelantikan wakil presiden akan terus berlanjut dengan head comment di sosial media, sebab digital masih ada dan rata. Netizen Indonesia cenderung mengingat kejadian yang buruk saja. Head comment ini juga dapat merusak nilai Pancasila, seperti hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, menimbulkan perpecahan antar kelompok, dan merusak marwah Gibran sebagai wakil presiden. Namun, di sisi lain masih ada beberapa netizen juga mendukung dan menerima Gibran sebagai wakil presiden, karena merasa Gibran akan membawa perubahan, menerima masukan, dan termasuk wakil presiden dengan umur termuda, yang pemikirannya masih sama dengan pemuda Indonesia. Jadi pasti di setiap pemilihan mengalami pro dan kontra yang akan menimbulkan perdebatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya, kontroversi pelantikan wakil presiden akan terus berlanjut di media sosial dengan secara terus-menerus lewat head comment. Head comment ini akan menyebar di beberapa akun yang terdapat Gibran. Mengapa begitu? Karena netizen cenderung mengingat tindakan-tindakan negatif yang telah dilakukan oleh Gibran. Jadi banyak yang merasa tidak bisa menerima Gibran sebagai wakil presiden kita. Dampak dari head comment ini cukup luas, mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, perpecahan antar kelompok, hingga merusak citra Gibran sebagai wakil presiden. Namun, di sisi lain, ada juga netizen yang mendukung Gibran, berharap dia bisa membawa perubahan dan mewakili suara pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemilihan umum pasti melahirkan pro dan kontra. Demikian kelompok 2.